Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TK3 akan mempresentasikan file report kami mengenai healthy mozzarella cheese. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Ada introduction, literature review, product specification, prototype, product manufacturing, supply chain, product economics, dan conclusion. Perkenalkan, nama saya Michael Nicholas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian introduction dari produk kami. Yang pertama adalah bagian latar belakang, di mana dari literatur yang kami baca, kami mengetahui pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, kami juga menemukan bahwa keju merupakan salah satu makanan favorit masyarakat, terutama keju mozzarella. Jadi, apa yang menjadi masalah dengan keju yang sudah ada selama ini? Meskipun keju memiliki kandungan nutrisi yang baik, keju juga memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Karenanya, kami mengemukakan ide kami yang berupa keju sehat yang tidak mengandung kolesterol dan tentunya memiliki nilai gizi yang baik. Untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen kami terkait produk ini, kami melakukan wawancara dengan pengusaha keju, dan juga kami melakukan survei ke masyarakat yang mana akan menjadi calon konsumen kami. Dari hasil survei dan wawancara tersebut, kemudian kami mengomplokan hasilnya dan memberikan ranking berdasarkan tingkat kepentingannya, yang mana dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini. Setelah mengetahui kebutuhan konsumen, tim kami melakukan proses brainstorming untuk membangun konsep berdasarkan kebutuhan tersebut. Pertama, kami melakukan tinjauan ulang terhadap produk keju yang telah ada di pasaran, di mana kebanyakan keju yang ada di pasaran memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi. Selanjutnya, kami meninjau kebutuhan konsumen, di mana secara umum konsumen menginginkan produk keju mozzarella yang sehat, tanpa kolesterol, namun masih memiliki tekstur yang lembut dan stretchy. Untuk mensiasati masalah ini, bahan baku utama pembuatan keju dapat disubstitusi oleh bahan-bahan yang lebih sehat daripada susu sapi yang menjadi bahan baku mozzarella pada umumnya, seperti susu kedelai, susu kacang hijau, singkong, dan sejumlah bahan lainnya. Dari sini, kami menggenerasi 60 konsep. Untuk mendapatkan konsep yang paling berpotensi untuk dikembangkan, 60 konsep yang telah digenerasi sebelumnya melewati proses seleksi terlebih dahulu. Proses seleksi paling dasar adalah dengan metode RVF, yaitu menseleksi konsep yang dinilai redundant, vague, atau foolish. Konsep yang melewati seleksi ini berjumlah 23. Selanjutnya, 23 konsep dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran berdasarkan beberapa kriteria utama, seperti kandungan lemak, kemudahan pembuatan, harga, dan beberapa kriteria lainnya. Proses ini disebut konsep rating, dan seleksi ini meloloskan 4 konsep. Terakhir, 4 konsep melewati proses konsep scoring, yaitu proses yang serupa seperti konsep rating, namun dengan kriteria yang lebih banyak dan mendetail. Proses ini menghasilkan satu konsep dengan skor tertinggi yang kemudian dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut, yaitu Healthy Cube Mozzarella Cheese with soy milk as main ingredient using direct acidification method. Perkenalkan kembali, nama saya Michael Nicholas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang literatur review. Keju memiliki bahan dasar berupa susu yang mana sebagai bahan utama, dan digunakan juga starter kultur bakteri yang mana berfungsi untuk menurunkan nilai pH dan mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian digunakan juga koagulan dan juga rennet, yang mana di sini dia akan berfungsi dalam memadatkan susu. Dan yang terakhir ialah garam dan bahan adisi lainnya, yang mana dapat memberikan rasa maupun meningkatkan nilai gizi dari keju. Dari beberapa jurnal yang kami baca, kami menemukan adanya ketentuan parameter dari keju mozzarella, di mana untuk standar di Indonesia dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Kandungan air dan lemak akan menentukan tekstur dari keju, sedangkan kandungan garam, persen dari protein, dan pH akan menentukan rasa dari keju. Perkenalkan kembali, nama saya Ade Andita Putri, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai product final specification. Setelah mengetahui kebutuhan konsumen, konsep yang hendak dikembangkan, serta informasi umum mengenai pembuatan keju, tim penulis perlu membuat spesifikasi final produk kami yang bertujuan untuk memperjelas keunggulan produk kami. Berikut adalah daftar spesifikasi utama dari produk kami. Selain dari spesifikasi utama ini, kami perlu menjaga kandungan kalsium keju agar dapat bersaing dengan produk keju yang ada di pasaran. Maka, kami mencampurkan bahan utama soy milk dengan skim milk.
Skim milk adalah susu sapi yang kandungan lemaknya telah dikurangi hingga 0,1% dan memiliki kandungan kalsium yang tinggi, sehingga penambahan skim milk hanya akan berpengaruh secara signifikan pada kandungan kalsium dan tidak pada spesifikasi lainnya. Setelah menentukan hal ini, komposisi dari produk dapat dilihat di tabel sebelah kanan yang ditentukan untuk setiap 200 gram dengan yield sebesar 15% berdasarkan literatur. Di samping mengetahui keunggulan produk kami juga harus mengetahui perbandingannya terhadap produk yang ada di pasar. Perbandingan ini dapat diringkas dalam grafik product positioning yang ditampilkan di layar. Di sini, kami membandingkan produk kami dengan produk Greenfield Mozzarella Cheese yang berbahan dasar susu sapi, serta Tofuti Mozzarella Cheese yang berbahan dasar susu kedelai. Dari grafik ini, dapat dilihat bahwa produk kami memiliki keunggulan paling besar pada kandungan kolesterol, yaitu lebih besar dari Greenfield dan sama dengan Tofuti. Dan sebagai tambahan, produk kami mengungguli kedua produk ini pada kategori harga. Maka kesimpulannya adalah, kami percaya bahwa produk kami memiliki kesempatan yang tinggi untuk bersaing dengan produk mozzarella cheese lainnya di pasaran. Perkenalkan kembali Gilang Putra. Di sini saya akan membahas tentang prototype desain kita yang terdiri atas profile company, brand and logo, serta prototype desain dari produk kita. Kita masuk ke dalam profile of company kita. Kita menamakan profile of company kita adalah PT Sola Cheese Indonesia dengan nama brand adalah Sola yang merupakan kependekan dari soy mozzarella dengan tagline adalah healthy can be cheesy, di mana kita menawarkan produk keju dengan kesehatan yang tinggi, dengan nutrisi yang tinggi, serta harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Berikut adalah prototipe dari produk kita, di mana produk kita akan berbentuk cube dengan dimensi panjang 10 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 2 cm, serta berwarna putih kuning-kuningan. Kemudian yang kedua adalah first packaging dari produk kita, dengan berbentuk box serta plastik wrap yang divakum, beserta lambang dari soy mozzarella kita. Kemudian adalah secondary packaging kita dengan dimensi sebagai berikut yang berisi 20 box first packaging. Kemudian kita akan masuk ke dalam product manufacturing. Bagian pertama adalah market segmentation, di mana terdapat market target yang dibagi atas 3. Yang pertama geografik, di mana market target kita adalah pulau di Indonesia dengan pulau dengan jumlah restoran yang banyak. Kemudian demografik adalah semua konsumer keju yang memakan keju dan serta memasak untuk kegiatan memasaknya. Kemudian psikografik, di mana masyarakat yang aware terhadap kesehatannya. Kemudian terdapat data dari bps.co.id tahun 2010, terdapat number of restaurant in Java Island, di mana DKI Jakarta menempati nasional presentasi yang sangat tinggi, yaitu 46,8%. Kita mendapatkan data bahwa demand untuk produk keju adalah sebesar 19 juta kilogram per tahun, di mana supply-nya itu dipenuhi dari produk keju yang berasal dari Indonesia serta impor dari luar. Kemudian kita mendapatkan market opportunity-nya, di mana demand dikurangi oleh supply, di mana kita mendapatkan hasil sebesar 2.355.873 kg per tahun. Kita menentukan plan capacity, di mana dikarenakan kita merupakan produk baru, kita akan mengambil 10% dari market opportunity dengan hasil sebagai 235.000 kg per tahun, dengan waktu operasi adalah 330 hari per tahun, dengan production capacity yaitu 713 kg per hari, yang akan menghasilkan 3.570 piece per day. Kita masuk kepada manufacturing process, di mana yang pertama yaitu making soy milk, dengan bahan adalah watro dan soybean, menghasilkan soy milk dan pulp, di mana pulp akan disaring, kemudian soy milk memasuki mixing yang akan ditambahkan oleh skim milk, dan dihasilkan mixture of milk, dan yang masuk ke dalam proses pasteurisasi menghasilkan pasteurized milk, terus kemudian masuk ke dalam cooling menghasilkan cold milk, dan melalui proses pengasaman dengan CaCl2 dan juga asam fosfat, tidak di proses pengasaman. Kemudian kita masuk ke dalam proses koagulasi bersama rennet menghasilkan curd dan whey. Kemudian kita masuk ke proses cutting and healing, holding and heating curd, serta whey draining untuk memisahkan curd dan whey. Kemudian kita melalui proses pemanasan atau heating dan stretching menghasilkan mozzarella cheese. Kemudian kita masuk ke dalam proses molding, di mana akan membentuk
cube mozzarella cheese, kemudian masuk ke dalam cooling dan juga brining atau pengasinan dengan NaCl dan C6H7CO2 menghasilkan cube mozzarella cheese yang akan masuk ke dalam packaging and storing di bawah 5 derajat Celcius. Berikut adalah equipment dari proses kita. Terdapat soy milk, mixing tank, plated exchanger, cheese vat, cooker stretcher, molding mesin, cooling and brining line, serta packaging mesin dan belt conveyor. Ini adalah plan location kita di mana terletak di Jalan Mahmud Desa Mekarhayu, Bandung, Jawa Barat dengan total space adalah 1195 meter persegi dan luas pabrik adalah 845,6 meter persegi. Alasan kita memilih lokasi ini adalah dekat dengan tol Pasir Koja, easy supply chains, dan juga give secure manufacturing activity seperti listrik dan juga air. Berikut adalah plan layout kita dengan panjang 30,2 meter dan lebar 28 meter, di mana kita membagi atas 3 section, yaitu office section, plant section, dan juga additional facility section. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Megan. Sekarang saya akan membahas mengenai supply chain yang terdiri dari product distribution and product marketing. Yang pertama adalah product distribution, di mana jangkauannya adalah di Pulau Jawa. Produk kami akan didistribusikan ke whole distributor, yaitu akan didistribusikan ke distribution center atau DC dari masing-masing retailer. Untuk retailernya, kami akan mengirim produk kami ke Hero, Giant, Hypermart, dan Carrefour yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Masing-masing retailer memiliki DC yang terletak di daerah Cibitung dan Surabaya. Karena Hero dan Giant berada di bawah satu grup, maka produk kami akan didistribusikan ke 6 DC total di Cibitung dan Surabaya. Untuk transportasinya, kami akan menggunakan Hino Ranger 235JP dengan freezer box karena produk kami adalah mozzarella dengan spesifikasi seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah product marketing. Agar produk kami dapat dikenal dan terjual dengan baik di pasaran, kami akan mempromosikan produk kami melalui printed media, electronic media, dan campaign. Untuk printed media, kami akan menyebarkan brosur-brosur di retailer-retailer tujuan kami. Untuk elektronik media, kami akan menggunakan website, kemudian sosial media seperti Facebook, Line, Instagram, dan endorsement untuk selebgram atau influencer via Instagram Story, Feeds, dan YouTube. Kemudian ada juga click advertisement seperti Google Ads. Terakhir, kami akan melakukan campaign melalui pop-up booth dan food expo. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Lutfi Ahlam. Saya akan membahas mengenai analisis ekonomi pada produk kami. Cashflow yang ditampilkan berupa diagram dalam slide memvisualisasikan arus masuk dan keluar dalam bentuk uang tunai melalui periode waktu dari awal hingga akhir proyek. Dalam membuat cashflow, komponen yang digunakan adalah tahun proyek, jumlah unit yang terjual, penghasilan, OPEX atau biaya operasional, biaya perawatan, depresiasi, biaya tunai, bunga pinjaman, semua biaya, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak, dan arus kas kumulatif. Asumsi yang digunakan pada perhitungan cash flow ialah pada tahun pertama, produk hanya akan terjual di pasaran 80% dari total produksi. Tahun kedua, produk terjual 85% dari total produksi, dan harapannya pada tahun ketiga meningkat penjualannya hingga 95% dari total produksi, dan tahun-tahun selanjutnya menjadi 100% dari total produksi, serta pada akhir proyek dikarenakan berkurangnya efisiensi alat akibat termakan usia, maka penjualan menurun menjadi 85% dari hasil produksi. Harga produk minimum diperoleh ketika NPF sama dengan 0 karena pada titik ini tidak ada untung dan rugi proyek. Dengan menggunakan pencarian dengan perhitungan, harga minimum produk per unit yaitu sebesar 18.244. Dan kemudian untuk mengetahui harga produk yang tepat adalah dengan menentukan margin keuntungan yang dipilih yaitu sekitar 15% yang mengarah ke harga produk sebesar 21.000. Profit margin sebesar 15% didapatkan dari rata-rata profit margin untuk bidang food processing pada data statistik Kanada. Untuk menganalisa struktur biaya pada pembangunan pabrik PT Sola Cheese Indonesia dan meningkatkan produktivitas serta efisiensinya, maka dilakukan suatu analisis cost breakdown. Bila terdapat salah satu atau beberapa item pekerjaan pada suatu elemen pembangunan pabrik yang memiliki bobot pekerjaan terbesar, maka item pekerjaan tersebut potensial untuk dianalisa sensitivitasnya pada chapter selanjutnya.
Kemudian dapat dilihat pada tabel dan grafik yang disajikan dalam slide. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa raw material dan executive salary memiliki bobot pekerjaan terbesar jika dibandingkan dengan item-item lain yang tertera pada tabel, sehingga kedua item ini akan dianalisa dengan sensitivity analysis. Sumber data untuk perhitungan Weighted Average Cost Capital atau WACC yang akan dijadikan juga sebagai Minimum Attractive Rate of Return atau MAR sebagai salah satu komponen yang diperhatikan oleh para investor, antara lain yaitu sebagai berikut. Untuk tingkat bebas risiko dan pengembalian pasar diperoleh dari data Premia Risiko Pasar untuk Indonesia pada Maret 2020 dengan tingkat bebas risiko sebesar 7,91% dan pengembalian pasar sebesar 12,46%. Kemudian data beta equity diambil dari PT Mulia Bogaraya yang memproduksi produk keju yang paling mirip dengan produk keju yang diproduksi oleh PT Solar Cheese Indonesia dengan nilai 0,259. Kemudian bank yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman ialah Bank BCA yang memiliki tingkat bunga bank sebesar 9,25% per 31 Maret 2020. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa WACC yang diperoleh yaitu sebesar 7,58%. Perkenalkan kembali, nama saya Elizabeth Megan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai profitability analysis. Berdasarkan perhitungan, return of investment dari produk kami adalah 18,02%, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai MAR-nya, yaitu 7,58%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi produk kami ini viable. Kemudian, untuk payback period-nya adalah selama 4,4 tahun atau sekitar 1.455 hari. Selanjutnya ada break-even point, di mana kami harus memproduksi dan menjual produk mozzarella kami sebanyak 4.664.827 buah untuk pengembalian modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi produk kami ini acceptable dan juga profitable. Kemudian ada internal rate of return, yaitu sebesar 27%, di mana nilai ini juga lebih besar daripada nilai MAR-nya. Terakhir ada net present value yang melebihi 0, yaitu 14.240.421.848 rupiah. Dengan demikian, PT Solar Cheese Indonesia ini dapat dikatakan acceptable, feasible, dan juga profitable. Selanjutnya adalah sensitivity analysis. Terdapat 4 komponen yang diuji, yaitu perubahan product price, raw material price, fuel cost, dan labor salary cost. Grafik fluktuasi yang dihasilkan ada 3, yaitu grafik fluktuasi untuk net present value, internal rate of return, dan payback period. Dari ketiga grafik ini dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling sensitif adalah product price. Kemudian di urutan kedua adalah raw material dan labor salary cost. Sedangkan yang terakhir adalah fuel cost, di mana fuel cost ini berpengaruh paling kecil terhadap perubahan net present value, internal rate of return, dan payback period-nya. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari slide-slide sebelumnya adalah: pertama, keju mozzarella dapat terbuat dari berbagai jenis varian susu. Kedua, nama perusahaan adalah PT Solar Cheese Indonesia dengan produk brand Solar dan tagline Healthy Can Be Cheesy. Ketiga, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi keju antara lain seperti tertera pada kesimpulan nomor 3. Keempat, proses utama pembuatan keju dilakukan secara batch proses dalam jangka waktu 3 jam 40 menit. Kelima, kapasitas produksi pabrik yaitu sebesar 235.587 kg per tahun atau sekitar 713,90 kg per hari. Keenam, lokasi pabrik berada di area seluas 845,6 meter persegi yang terletak di Kota Bandung. Ketujuh, produk keju akan dipasarkan ke wall distributor di Cibitung dan Surabaya. Kedelapan, harga minimum produk ialah sebesar 18.244 dan harga akhir produk sebesar 21.000. Berdasarkan perhitungan cost breakdown, item pekerjaan dengan bobot terbesar adalah raw material dan executive salary.
return of investment yang dicapai sebesar 18,02% dengan periode pengembalian selama 4,4 tahun. IRR yang dicapai sebesar 27%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai MAR yaitu 7,58%, sehingga proyek ini sangat menarik dari perspektif investor. Nilai NPV yang dicapai yaitu seperti tertera pada kesimpulan nomor 12 yang menunjukkan bahwa proyek ini menjanjikan keuntungan. Berikut referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Berikut daftar referensi pertama. Berikut daftar referensi kedua. Berikut daftar referensi ketiga. Dan berikut daftar referensi terakhir. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.